Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita memahami kitab Kejadian. Dan malam ini kita akan fokus pada pembahasan kitab Kejadian pasal yang keempat. Memahami kitab Kejadian pasal yang keempat. Oke. Saya memberi judul bagian ini adalah ketika segala sesuatu bertambah buruk. Di dalam Kejadian pasal 3 kita bertemu ketika segala sesuatu menjadi salah. Itu tema dari Kejadian pasal 3 adalah ketika segala sesuatu berubah dari yang benar jadi salah oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan di dalam Kejadian pasal 4, temanya menjadi seperti ini. Yang salah tadi bertambah buruk, yaitu. Nah, ini yang menjadi tema dari Kejadian pasal 4, ketika segala sesuatu bertambah buruk. Oke, kita akan melakukan pengamatan sekilas terlebih dulu sebelum kita mencoba untuk membahas bagian demi bagian. Nah, bagian di dalam Kitab Kejadian pasal 4 ini berfokus pada anak-anak Adam dan Hawa. Jadi sebagian besar memang berbicara mengenai anak yang pertama dan anak yang kedua. Nanti di bagian akhir dari Kitab Kejadian kita bertemu dengan anak yang ketiga dari Adam dan Hawa yang disebutkan dalam Alkitab yang bernama Set. Jadi, tapi sebagian besar dari Kejadian pasal 4 itu fokusnya pada anak pertama yang bernama Kain atau Kayin, ya, nama di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Kayin, dan anak kedua bernama Habil. Nah, saudara-saudara sekalian, cerita mengenai Kain dan Habil itu nantinya akan kita jumpai cerita-cerita yang mirip dengannya. Cerita mengenai Kain dan Habil sepertinya, jadi dalam kitab Kejadian, ya, kita nantinya akan berjumpa dengan persaingan di antara kakak dan adik. Ya, ada persaingan di antara Kain dan Habil. Dan cerita yang serupa itu akan kita jumpai di dalam kitab Kejadian. Di dalam kisah, misalnya saja kisah Ishak dan Ismail. Di antara Yakub dan Esau. Jadi terdapat kemiripannya, ada semacam persaingan di antara dua saudara. Hmm. Dan alur kisah di dalam Kejadian pasal 4 ini amat mengerikan. Karena kakak kandung itu membunuh adik kandung. Jadi ceritanya begitu kelam, ceritanya begitu gelap. Namun demikian, kalau kita perhatikan dengan sekilas, kitab kejadian ini ditutup dengan pernyataan yang mengandung harapan. Ketika Set lahir dan kemudian anaknya yang bernama Enos, dikatakan orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi ada semacam arah yang positif. Itu yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 4. Nah, oke, itu pengamatan sekilas mengenai Kejadian pasal 4. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke dalam pembahasan yang berbicara mengenai kehidupan dua tokoh utama yang ada di dalam Kejadian pasal 4, yaitu Kain dan Habil. Ya, nama Kain itu sendiri di dalam bahasa Ibrani berarti menempah. Menempah ini kalau kita berbicara menempah ini kita harus mengkaitkannya dengan logam. Entah itu biji tembaga atau biji besi yang ditempah. Jadi nama Kain itu dalam bahasa Ibrani berarti menempa. Dari sini kemudian kita mengenal kata Keni. Kata Keni yaitu orang Keni yang disebutkan di dalam Kejadian 15 ayat 19 yang dikenal oleh karena keterampilan mereka sebagai penempa logam. Itu nama Kain artinya menempa. Sedangkan nama Habel atau lebih tepatnya Hebel
Jadi kalau tadi Kain itu lebih tepatnya Kain, kalau yang nama Hebel itu lebih tepatnya Hebel, itu berarti udara, semacam uap yang ada sebentar lalu lenyap. Itu arti nama daripada Habil, yaitu udara yang seperti uap air yang muncul sebentar namun kemudian lenyap, nggak tahu kemana. Nah, Habil itu adalah adik dari Kain. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas, mereka bersaudara. Bisa jadi seperti Yakub dan Esau, Kain dan Habil ini bisa jadi adalah saudara kembar. Orang penafsir Alkitab yang nama John Goldingay melakukan semacam apa ya, tebakan spekulasi bahwa Yakub dan Esau bahwa sama seperti Yakub dan Esau, Kain dan Habil adalah saudara kembar. Kain itu bekerja di ladang sebagai seorang petani. Hal tersebut bisa kita lihat di dalam ayat 2. Sementara Habil bekerja sebagai seorang penggembala di padang. Nah, dan kalau kita perhatikan, pekerjaan sebagai petani dan pekerjaan sebagai penggembala itu adalah dua pekerjaan yang utama bagi masyarakat Ibrani kuno. Bekerja di ladang, menggembalakan ternak di padang penggembalaan itu adalah dua pekerjaan utama bagi masyarakat Ibrani kuno. Jadi idealnya saudara-saudara sekalian, idealnya kedua orang saudara ini bisa saling mendukung sama satu sama lain. Bisa saling bekerja sama satu sama lain. Namun yang kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 4 nggak seperti itu. Yang kita lihat di dalam Kejadian pasal 4, kedua saudara ini tampaknya menunjukkan rivalitas, saling bersaing. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, setelah kita mengetahui jati diri daripada Kain dan Habil, nah sekarang kita akan membahas mengenai persembahan Kain dan Habil. Dari dalam kisah yang kita baca di dalam Kejadian pasal 4, persembahan Kain itu ditolak. Persembahan Kain ditolak, sementara persembahan Habil itu diterima. Coba kita lihat di sini, di dalam Kejadian pasal 4 dan pasal 5, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tuhan mengindahkan, Tuhan menerima dengan baik persembahan dari Habil. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, di sini kita lihat persembahan Kain ditolak, sementara persembahan Habil diterima. Mungkin muncul sebuah pertanyaan besar di sini. Mengapa? Mengapa persembahan Kain ditolak, sementara persembahan Habil diterima? Dulu banyak orang berpikir bahwa ya bentuk persembahan yang menyebabkan ditolaknya persembahan Kain. Karena Kain mempersembahkan dari hasil bumi, bukan ternak. Tuhan hanya mau menerima hasil dari ternak saja. Tuhan hanya mau menerima lemak-lemak yang dibakar, yang berbau harum di hadapannya. Menurut saya penafsiran ini kurang tepat. Karena kalau kita lihat di dalam tradisi Israel kuno, hasil bumi dan ternak itu kedua-duanya diterima oleh Tuhan kok. Tidak dibedakan kok. Tuhan menerima persembahan yang berasal dari hasil bumi dan juga persembahan yang berasal dari hasil ternak. Jadi kalau bukan bentuk persembahan, lalu muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan persembahan Kain itu ditolak dan persembahan Habil itu diterima? Jawabnya adalah persembahan Kain ditolak karena dia mempersembahkan sesuai dengan apa yang menjadi maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Beda dengan Habil yang mempersembahkan persembahan menurut apa yang menjadi maunya Tuhan.
Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam penjelasan yang ditulis di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4. Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, di sana dikatakan apa? Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang keempat, itu mengatakan apa? Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, kalau kita dengar baik-baik apa yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 4, penulis kitab Ibrani ini memberikan wawasan yang menjangkau lebih jauh ke lubuk hati dari Kain dan Habil yang tidak kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Persembahan Habil menurut penulis surat Ibrani adalah persembahan iman. Persembahan iman seperti yang tadi saya bacakan di dalam Ibrani 11:4. Karena iman Habil telah mempersembahkan pada Allah persembahan yang lebih berkenan kepada Allah. Nah, sementara persembahan Kain bukanlah persembahan yang berasal dari iman. Kain menganggap bahwa dia dapat menentukan apa yang akan menjadi pengorbanannya. Jadi pengorbanan itu diaturnya sendiri. Dia menjadi nakoda dari hatinya sendiri, bukan Tuhan yang menjadi nakoda dari hatinya sendiri. Tuhan harus menerima dia dan persembahan apa yang dia telah tetapkan. Dan inilah yang membedakan persembahan Kain dan persembahan Habel. Persembahan Kain ditolak karena persembahan itu diatur, diarahkan, ditetapkan oleh Kain sendiri, bukan oleh Tuhan. Nah, sementara persembahan Habel adalah persembahan yang lahir dari iman. Habel menempatkan dirinya bukan sebagai nakoda dari hatinya. Beda dengan Kain, yang menetapkan dirinya sebagai nakoda dari hatinya sendiri. Dan penulis surat Ibrani mengatakan, itulah iman. Iman dari Habel. Habel menetapkan bahwa dia akan melakukan apa yang Allah telah tetapkan. Allah adalah nakoda dari kehidupannya. Bukan dia yang menjadi nakoda dari kehidupannya. Beda dengan Kain. Jadi sekali lagi, yang membuat Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, itu bukan bentuknya. Kain mempersembahkan hasil bumi ditolak, Habel mempersembahkan ternak diterima, bukan oleh karena bentuknya, tapi oleh karena tadi, apa yang mendasari persembahan itu. Habel mendasari persembahannya pada iman. Iman bahwa perintah Allah yang paling benar. Bahwa perintah Allah yang harus menjadi nakoda dari hidupnya. Bukan keinginan dirinya sendiri. Beda dengan Kain yang menetapkan ketentuan-ketentuannya sendiri. Yang menjadikan dirinya nakoda dari kehidupannya. Nah, itulah sebabnya persembahan daripada Kain ditolak. Nah, kemudian kita akan melihat bagian yang selanjutnya. Tuhan yang menolak, juga Tuhan yang memberi jalan keluar. Ketika Tuhan menolak Kain, bukan berarti kemudian ya Tuhan abai begitu saja terhadap Kain. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 6 dan sampai 7a, kita melihat Tuhan digambarkan sebagai pribadi yang dengan lembut mengoreksi Kain. Kita membaca bagian tersebut. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kita melihat di dalam pasal 7a di sini, Kain digambarkan tidak melakukan perbuatan yang baik.
ketika dia menempatkan dirinya sebagai nakoda dari kehidupannya, nakoda dari hatinya. Dan Tuhan mengoreksi ini. Nah, namun alih-alih mendengar suara Tuhan, Kain itu tampaknya terbakar dengan api cemburu. Dan ketika api cemburu itu semakin besar menyala di hati Kain, kembali Tuhan memperingatkan Kain. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi Tuhan dua kali berbicara kepada Kain di dalam bagian ini. Yang pertama koreksi. Kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Seandainya kamu tidak melakukan apa yang salah, tentu kamu tidak akan dalam kondisi seperti ini, mukamu tidak berseri. Itu percakapan di antara Tuhan dan Kain. Dan kemudian kembali Tuhan memperingatkan Kain. Ketika amarah, ketidakpuasan, cemburu menguasai dirinya, Tuhan memperingatkan Kain. Dan di sini Tuhan atau Allah itu mempersonifikasikan dosa. Dosa itu digambarkan seperti binatang buas yang meringkuk di depan pintu dan hendak menerkamnya. Nah, jika Kain tidak menguasainya, dosa itu akan menerkam Kain dan menjadikan Kain korbannya. Sayang, di dalam kisah yang kita baca selanjutnya, dosa yang digambarkan sebagai binatang buas itu pada akhirnya bisa menerkam, menguasai Kain, dan membuat Kain jatuh ke dalam dosa. Ya. Apa yang jadi dosa daripada Kain? Dosa daripada Kain, ya, itu pada akhirnya mencapai puncaknya ketika terjadi pembunuhan Habil. Jadi di sini kita lihat Kain pada akhirnya bukannya menguasai dosa, melainkan dikuasai oleh dosa. Hasil akhirnya tragis. Dia membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil, gara-gara persembahan. Habil diterima, persembahan dirinya tidak diterima. Padahal kita tahu persis bahwa Habil itu bukan saudara yang nakal, bukan saudara yang buruk, bukan saudara yang jahat, bukan. Habil adalah saudara yang baik. Habil adalah saudara yang digambarkan sebagai orang benar. Dari mana kita tahu kalau kita baca di dalam perspektif perjanjian baru, di dalam Ibrani pasal 11 dan 4. Habil dianggap sebagai orang yang baik, orang yang benar, pahlawan iman. Bahkan Yesus sendiri menyebut namanya dalam deretan para nabi yang menjadi martir. Orang baik, kok dibunuh? Nah itu. Inilah dosa daripada Kain. Nah, kemudian timbul pertanyaan, mengapa Kain membunuh Habil? Apakah karena dia membenci adiknya? Oleh karena dibakar oleh api cemburu? Jawabnya iya dan tidak. Betul, Kain membunuh Habil oleh karena cemburu. Betul, Kain membunuh Habil oleh karena benci. Jawabnya iya. Namun pada saat yang sama juga tidak. Sebuah insight, sebuah wawasan ditawarkan oleh Dietrich Bonhoeffer ketika dia menyatakan bahwa Kain membunuh Habil oleh karena kebenciannya pada Allah. Hmm. Jadi sebenarnya Kain itu marah sama Tuhan. Kenapa kok persembahanku nggak diterima? Kenapa persembahan adikku diterima? Jadi dia marah sama Tuhan menurut Dietrich Bonhoeffer. Dan kemarahannya sama Tuhan ini kemudian ditumpahkan pada adiknya. Seseorang membuat suatu tulisan yang menarik sekali dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan, unable to kill God, Cain kills God's favorite. Kalau saya terjemahkan, tidak sanggup membunuh Allah,
Ya, tentu saja Kain tidak sanggup membunuh Allah, namun demikian dia sanggup membunuh orang kesayangannya Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Kain. Jadi pembunuhan Habil itu bukan semata-mata didorong oleh karena kebencian, oleh karena kecemburuan, oleh karena kemarahan dari Kain kepada adiknya Habil. Namun lebih daripada itu, pembunuhan Habil pada dasarnya adalah ekspresi daripada kebencian Kain kepada Allah sendiri. Karena dia tidak sanggup membunuh Allah, maka dia membunuh adiknya, orang kesayangan dari Allah. Pembunuhan Kain adalah sebuah tindakan kebencian terhadap Allah. Karena apa? Kenapa? Kenapa kok Kain itu benci pada Allah? Jadi kalau kita ditanya, kalau kita hidup pada zaman itu, dan andai kata kita diutus katakanlah oleh salah satu saluran televisi, katakanlah pada waktu itu sudah ada televisi, dan kemudian kita wawancara sama Kain, Kain, mengapa kamu membunuh adikmu? No. Mungkin kita mendapatkan jawaban, ya aku membunuh adikku karena aku benci pada Allah. Karena aku tidak sanggup membunuh Allah, maka aku hanya sanggup membunuh orang yang disayangi Allah. Maka itu yang aku lakukan. Lalu kemudian kita bertanya lagi, lalu mengapa kamu benci pada Allah? Kain menjawabnya dengan seperti ini. Dia telah membuat atau menerima orang lain. Menerima orang lain di sini maksudnya adalah menerima Habil yang menyebabkan perasaanku tersinggung, membuat diriku tidak happy, atau dia, Allah, telah memberi anugerah, penghargaan yang diberikan kepada Habil, tapi tidak diberikan padaku. Aku tidak memiliki penghargaan itu seperti penghargaan yang dimiliki oleh adikku Habil. Dan inilah yang membuat aku marah sama Tuhan. Inilah yang membuat aku benci sama Tuhan. Akunya, saya maunya membunuh dia, tetapi aku tidak sanggup membunuh dia. Maka aku membunuh orang yang disayanginya. Ya, ya, suatu hal yang sangat tragis sekali. Apa yang terjadi sesudah pembunuhan tersebut? Sesudah pembunuhan tersebut, Allah bertanya kepada Kain. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan apa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang 9, kita bertemu dengan Allah yang bertanya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Di mana Habil adikmu itu? Ini pertanyaan Allah. Sayangnya pertanyaan itu dijawab dengan tidak jujur oleh Kain. Nah, di sini kita lihat dengan kalau kita bandingkan dengan Kejadian pasal yang ketiga, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Allah juga bertanya kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 9, kita membaca di manakah engkau? Ini pertanyaan yang diajukan kepada manusia itu. Ayat yang ke-10, manusia menjawabnya dengan kejujuran. Yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku bersembunyi. Pertanyaan Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 3, pertanyaan yang diajukan kepada Adam dan Hawa, dijawab dengan jujur oleh Adam dan Hawa. Tapi pertanyaan Tuhan kepada Kain itu dijawab dengan pernyataan-pernyataan yang tidak jujur. Jawab dari Kain, aku tidak tahu. I don't know. Padahal dia tahu persis di mana adik. I don't know. Apakah aku menjaga adikku? Gitu.
Kalimat ini penting sekali. Apakah aku menjaga adikku? Apakah aku menjadi penjaga adikku ini bisa jadi menjadi semacam sindiran yang dilontarkan oleh Kain kepada Tuhan sendiri yang tidak mampu untuk mencegah Kain melakukan tindakan yang kejam itu. Apakah aku menjaga adikku? Seolah-olah Kain menyindir kepada Tuhan. Tuhan, kau maha kuasa. Kalau kau mau, kau bisa mencegah lu. Aku melakukan sesuatu yang keji ini. Kenapa engkau tidak melakukan? Apakah aku penjaga adikku? Seharusnya engkau yang menjadi penjaga adikku. Hmm. Tidak ada tanggapan yang serius di situ, tapi Tuhan mengatakan bahwa darah Habil itu berteriak kepadanya dari tanah. Lihat aja yang 10. Di hadapan Kain, memang betul Habil telah mati. Namun tidak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, Habil hidup yang diungkapkan secara figuratif. Darah Habil berteriak kepadaku dari kata berteriak di dalam perjanjian lama itu kerap digunakan di dalam konteks orang yang sedang tertindas dan berseru memohon pertolongan dan keadilan kepada orang yang berkuasa atau kepada Tuhan sendiri. Jadi kita melihat di sini bagaimana roh Habil berseru memohon pertolongan dan keadilan dari Allah sang pencipta kehidupan. Saudara, kita harus tahu bahwa pembunuhan itu dilarang keras dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru juga demikian. Mengapa? Karena mengambil nyawa orang itu adalah hak eksklusif Tuhan. Manusia tidak boleh mengambil nyawa sesama manusia yang lain. Dan kita melihat di sini mereka-mereka yang dibunuh tidak berdiam diri. Habel dikatakan berteriak kepada ah. Mereka yang dibunuh tidak berdiam diri. Nanti kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, ada para martir yang dibunuh dan mereka berseru kepada Tuhan agar keadilan dinyatakan. Mereka menuntut haknya di hadapan Tuhan. Habil menuntut keadilan daripada Tuhan. Para martir yang ditampilkan di dalam kitab Wahyu juga berseru kepada Tuhan. Menuntut haknya. Menuntut keadilan ditegakkan. Oke, jadi kita melihat sekarang bagian yang selanjutnya adalah kutuk atas Kain. Kain telah membuat perbuatan yang sangat-sangat buruk, membunuh adik kandungnya sendiri. Dan apa yang terjadi? Apa yang menjadi akibat dari tindakan berdosa itu? Kutuk jatuh atas diri Kain. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian Pasal 3, Adam dan Hawa itu tidak pernah mendapatkan kutuk. Yang dikutuk itu ular dan tanah. Kain adalah orang pertama yang mendapat kutuk. Kutuk sebagaimana yang diterima oleh ular di dalam Kejadian Pasal 3. Apa yang menjadi kutuk Kain? Dia akan menjadi pengembara, terpisah, dan terputus dari keluarga inti. Dia akan terpisah, terputus dari keluarga intinya, terusir, terlunta-lunta menjadi pengembara. Bukan itu saja. Bumi yang dulu menjadi sesuatu yang daripadanya Kain bekerja dan mendapatkan nafkah. Bumi menjadi lawan dari dirinya. Dia kini tak dapat merawat tanah lagi. Kain bukan saja terasing dari keluarga inti. Kain juga terasing dari tanah yang
dulu begitu akrab dengan dirinya. Itulah kutuk yang dialami oleh Kain. Hmm. Namun demikian, kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam bagian yang cukup tragis ini, toh ada bagian yang secara implisit dan eksplisit menggarisbawahi anugerah Allah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak diterima oleh seseorang. Anugerah itu diberikan secara cuma-cuma. Itu anugerah. Diberikan secara gratis. Seorang yang tidak layak menerimanya namun toh diberi secara cuma-cuma. Dikatakan bahwa orang tersebut menerima anugerah. Jadi saudara-saudara sekalian, meskipun kutuk dijatuhkan di atas Kain, anugerah Allah masih mengalir loh di dalam kehidupan Kain. Hmm. Dalam bentuk apa? Pertama-tama Allah melindungi Kain sedemikian rupa dari ancaman pembunuhan yang terjadi atas dirinya. Nah, di sini kita melihat bahwa penulis kitab Kejadian sepertinya memahami bahwa ada manusia lain yang hidup di luar lingkaran keluarga Adam dan Hawa. Dan saya sudah membahas, kalau tidak salah, 2 minggu yang lalu, ketika kita berbicara di dalam Kejadian pasal 1, ketika dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia, yang diciptakan di situ adalah manusia di dalam pengertian populasi. Ya, jadi penulis kitab Kejadian sepertinya memahami ada manusia yang lain yang hidup di luar lingkaran Adam dan Hawa. Dan orang-orang inilah yang punya potensi mengambil nyawa dari Kain. Itulah sebabnya Allah memberikan perlindungan khusus pada Kain. Kain diberi tanda, dan siapapun yang melihat tanda itu menjadi jelas bahwa mereka tidak boleh membunuh orang dengan tanda tersebut. Ini adalah bentuk proteksi yang diberikan oleh Allah kepada Kain. Lalu bentuk anugerah yang lain apa? Kain diizinkan hidup dan memiliki keturunan. Kemudian pertanyaan yang lain yang muncul, istrinya Kain ini siapa? Kalau dulu sih banyak orang yang mengatakan, oh, anak-anak Adam yang lain. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Kain sudah terusir dari keluarga Adam. Bagaimana mungkin dia bisa berjumpa dengan saudara saudari tirinya yang akan menjadi istrinya. Dan lagian di dalam tradisi Ibrani, incest, kalau kita lihat di dalam tradisi hukum Taurat yang datang di kemudian hari, dianggap sebagai sesuatu yang tercela, berdosa. Jadi tampaknya ya Tuhan menyediakan seorang perempuan yang sudah pasti bukan berasal dari garis keturunan Adam sendiri sebagai istri daripada Kain. Anugerah. Dia diberi istri, diberi keturunan, dan akhirnya diberi kemampuan untuk membangun kota. Nah, ada dua keuntungan yang patut kita catat di sini. Yang pertama, dengan memiliki sebuah kota, Kain memiliki tempat untuk berlindung. Perhatikan, Kain terlunta-lunta, mengembara. Posisi sebagai pengembara itu sangat rawan, rawan serangan dari penyamun, rawan serangan dari binatang buas. Ketika dikatakan bahwa Allah memberinya kesempatan untuk membangun kota, wah di situ Kain menemukan tempat berlindung. Itu bentuk anugerah Allah. Selain itu, kota menjadi solusi ketika tanah tidak lagi menjadi solusinya. Jadi, dengan adanya kota tersebut, Kain menemukan cara untuk menyambung hidupnya. Dan cara bagaimana? Ya membangun kehidupan urban yang tidak harus selalu bergantung pada hasil tanah. Nah, ini yang kita lihat bentuk anugerah Allah. Meskipun tanah menjauh daripada Kain, Kain tidak bisa jadi petani lagi. Namun bukan berarti Kain tidak bisa menyambung hidupnya. Di sini kita melihat anugerah Tuhan. Tuhan
memberi kemampuan kepada Kain untuk membangun kota, membangun masyarakat urban yang tidak harus bergantung pada hasil tanah. Nah, itulah anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam diri Kain terlepas dia adalah seorang yang keji dan penuh dengan dosa. Bagian yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai keturunan Kain. Keturunan Kain diulas secara panjang lebar di dalam Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 24. Seperti yang saya sudah singgung, penulis kitab Kejadian tidak tertarik untuk menjelaskan dari mana Kain mendapatkan istri. Walau saya sendiri sih yakin pasti itu bukan dari anak-anak Adam. Terlepas istrinya siapa, namun yang pasti dari pernikahan Kain tersebut akhirnya lahir keturunan dari Kain. Dan kalau kita perhatikan, nah keturunan dari Kain ini seperti ini. Dari istrinya Kain mendapatkan Henok, anaknya. Dari Henok kemudian muncul Irad. Henok melahirkan Irad, Irad melahirkan Mehuyael, Mehuyael melahirkan Metusael, Metusael melahirkan Lamek, dan Lamek melahirkan Yabal, Yubal, Tubal Kain, dan seorang wanita yang namanya Naama. Nah, inilah keturunan Kain yang dilukiskan di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan kalau kita perhatikan dengan lebih lagi, nah, di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 dan 24, ada penjelasan bagaimana sebuah peradaban dan teknologi itu berkembang. Kain disebutkan sebagai orang pertama yang mendirikan kota. Kain digambarkan sebagai orang pertama yang membangun peradaban. Nah, keturunannya Yabal menjadi bapak orang yang diam di dalam kemah dan memelihara ternak. Jadi memelihara ternaknya sekarang tidak lagi ya di padang belantara, di gurun-gurun anta berantah, tetapi ada sebuah sistem pemeliharaan ternak yang lebih sistematik. Dan dikatakan bahwa Yabal menjadi bapak orang yang diam di dalam kemah dan mendirikan ternak. Kemudian Yubal menjadi orang yang memainkan musik. Tubal Kain menjadi bapak orang yang mengolah besi dan tembaga. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana kitab Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 24 menggambarkan sebuah peradaban dan teknologi yang berkembang. Namun di dalam ayat-ayat yang sama kita juga menjumpai progresivitas daripada dosa. Bukan saja kita melihat kemajuan peradaban manusia, namun di dalam bagian yang sama kita juga menjumpai progresivitas daripada dosa. Maksudnya apa? Dosa keturunan Kain itu kalau dibandingkan dengan keturunan dosanya Adam dan Hawa, itu masih lebih parah daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Hal ini bisa kita lihat di dalam nyanyian atau puisi Lamek yang terdapat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 23 sampai ayat 24 gitu. Nyanyian Lamek menggambarkan progresivitas daripada dosa. Bila Kain itu digambarkan telah digoda oleh dosa dan Kain telah berjuang namun akhirnya kalah melawan dosa, Lamek itu digambarkan sebagai orang yang bersuka cita dan membanggakan diri karena berbuat dosa. Yang satu, katakanlah, Kainnya sendiri masih berjuang agar dosa itu ditaklukkan. Nah, ini tapi Lamek ini digambarkan sebagai orang yang bersukaria dan memegahkan diri karena berbuat dosa. Dia malah bangga kalau berbuat dosa. Ayat 23 dikatakan, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia telah melukai aku. Dan membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Saudara perhatikan. Bagaimana Lamek digambarkan sebagai orang yang bersuka cita dan memegahkan diri karena berbuat dosa. Kemudian kita lihat pembalasan daripada Kain itu cuma 7 kali. Dan pembalasan yang dilakukan atas Lamek itu 70 kali 7 lipat.
Wow, di sini kita melihat progresivitas daripada dosa. Situasi kehidupan yang semakin bertambah jelek, bertambah parah, kalau dibandingkan dengan Kain, Lamek jauh lebih parah di dalam berbuat dosa. Nah, kemudian kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 4, sebelum pasal ini diakhiri, ada penyebutan keturunan Adam di luar Kain dan Habil. Nah, keturunan Adam tersebut diberi dari keturunan Adam dari Hawa tersebut diberi nama Zed. Jadi selain Kain dan Habil, sekarang ada yang ketiga, Seth. Arti dari kata Seth adalah menempatkan pada tempatnya. Dan menariknya, kisah Seth tidak diulas panjang lebar. Sangat singkat, dikatakan bahwa Seth memiliki anak yang namanya Enos. Enos sendiri artinya manusia. Dan ada catatan yang menarik yang menjadi penutup dari Kejadian pasal 4. Pada zaman Enos, orang mulai memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan di sini asli dipahami sebagai nama Tuhan dalam pengertian generik. Bukan nama Tuhan yang khusus sebagaimana diwahyukan kepada Musa. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang Ibrani kuno melihat kontinuitas di antara Allah yang generik dan Yahweh. Orang-orang Ibrani kuno tahu persis bahwa Yahweh yang namanya diwahyukan kepada Musa adalah Yahweh yang sama. Walaupun namanya waktu itu belum dikenal sebagai Yahweh. Nama yang diucapkan oleh keturunan Adam pada zaman Enos, anak Seth, generik. Itu seperti kita menggunakan nama Allah di Indonesia. Allah itu adalah gambaran dari deity, gambaran daripada ilah tertinggi yang ada di dunia ini dan satu-satunya ilah. Kita menyebutnya secara generik dengan nama Allah. Nah, kemudian kita mengenalnya dengan lebih khusus lagi, itu sebagai Bapa, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang kita akan melihat implikasinya. Implikasi dari apa yang sudah kita pelajari. Kejadian pasal 4 itu mengajarkan kita beberapa hal praktis yang penting bagi kehidupan kita dewasa ini. Yang pertama adalah tindakan yang kita lakukan adalah cerminan dari iman kita kepada Tuhan. Abel melakukan tindakan yang benar, bersumber dari iman yang dimilikinya. Dia percaya kepada perintah Allah, dia melakukan apa yang menjadi kemauan Allah, dan itu tercermin di dalam perbuatannya. Tidak demikian dengan Kain. Kain menolak untuk mengakui otoritas perintah Allah. Dia mau mengatur segala sesuatu sesuai dengan apa yang jadi maunya sendiri. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan Kain tidak beriman kepada Allah sama sekali. Dia beriman kepada dirinya sendiri. Karena dia beriman pada dirinya sendiri, maka persembahannya tidak diterima oleh Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita di awal abad 21 ini. Apapun yang kita lakukan oleh Allah di dalam bentuk persembahan, di dalam bentuk pelayanan, di dalam bentuk ibadah, itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi firman-Nya. Bukan apa yang menjadi kemauanku, kesenanganku, preferensiku. Karena kalau kita melakukan ibadah semacam itu, kalau kita melakukan pelayanan semacam itu,
kita melakukan persembahan semacam itu, persembahan itu menjadi persembahan yang sia-sia. Ibadah kita menjadi ibadah yang sia-sia, pelayanan kita menjadi pelayanan yang sia-sia. Karena semuanya kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mau, bukan apa yang alam mau. Itu hal yang pertama yang bisa kita tarik dari pelajaran dari Kejadian pasal 4. Hal yang kedua, dosa itu mengakibatkan keterasingan dan kutuk. Kita tidak boleh main-main dengan dosa. Dosa itu akibatnya fatal. Ada keterasingan dan kutuk. Sesuatu yang tidak baik. Namun di dalam kisah yang sama kita juga berjumpa Allah yang penuh dengan kasih karunia. Betul Allah membenci dosa. Namun Allah tidak membenci orang yang berdosa. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa. Allah terus berharap agar mereka-mereka yang keliru, mereka-mereka yang berbuat salah, boleh berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Di dalam perjanjian baru hal ini lebih ditegaskan lagi di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Allah digambarkan sebagai bapa yang dengan sabar menanti anaknya yang tersesat. Anaknya yang telah berbuat dosa untuk berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kembali ke jalan yang benar. Itulah yang bisa kita tarik dari Kejadian pasal 4.